sekarang kita mungkin mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa melakukan yang namanya marking to market ya, atau melakukan valuasi terhadap interest rate swap yang kita punya ya. Dalam melakukan interest rate swap yang kita punya ini kira-kira apa saja yang diperlukan ya, kira-kira apa kendala yang bisa saja menghambat kita untuk bisa melakukan valuasi terhadap non option ya derivatif ya. Ya karena option itu kan mungkin karakteristiknya berbeda ya, pricingnya tersendiri dia. Tapi kalau yang non option most likely hampir sama ya, seperti interest rate swap ya, currency swap ya, FRA ya, forward rate agreement, kemudian ada FX forward ya, FX swap ya, hampir sama lah itu ya. Apa yang diperlukan ini ya? Nah, kita tahu bahwa interest rate swap itu kan pertukaran. Ya, pertukaran tadi ada fix, ada floating kan begitu. Mulainya kapan? Nah, mulainya misalnya ya. Nah, mungkin ini istilahnya apa nih, kalau kata Bun ini mungkin tadi sudah dibahas, ada yang namanya forward start swap ya. Pernah mendengar ya tadi ya dibahas nggak? Oh enggak, ya, tapi mungkin simpel aja yang namanya forward start itu maksudnya apa? Mulainya itu nanti di masa yang akan datang. Ini kan biasanya mulainya 6 bulan, 1 tahun. Nah ini mulainya mungkin 24 bulan dari sekarang gitu ya. Ya itu forward start swap ya, sama saja ya, cuma digeser aja ini ya mulainya. Nah jadi forward start ini swap ya, jadi ada terima, ada bayar kan begitu ya. Nah jadi kalau kita mau melakukan valuasi terhadap cash flow kita ada seperti ini, apa masalah yang mungkin muncul? Ya jadi kalau Bapak punya cash flow seperti ini Pak, ya ini loh cash flow-nya, ada fix, ada floating, ya kan? Tapi nanti nih, ya ini terjadi 24 bulan dari sekarang, jadi 2 tahun di masa yang akan datang gitu. Kira-kira untuk melakukan valuasi ini kendala Bapak apa ini? Mungkin untuk mempresent value-kannya mungkin ya Pak ya, sama mungkin acuan digunakan untuk reference-nya apa, seperti itu Pak, mungkin kalau dari saya. Present value ya. Yang lainnya apa kira-kira Pak yang menjadi kendala juga ini selain present value Pak? Kira-kira yang menjadi kendala lain apa nih? Yang merah ini apa Pak? Yang merah? Yang merah floating ya Pak ya? Ya floating itu Bapak tahu nggak berapa bunganya itu di sana kalau floating? Tidak tahu Pak. Kendala nggak gitu kira-kira? Kendala nggak? Ya kendala Pak. Ya kendala, kita nggak tahu. Yang merah itu berapa bunganya, itu kita nggak tahu. Ini kan katanya pasti, katanya berapa ini 5% tadi. Kalau yang ini, yang merah kagak tahu kita. Nah ini kita nggak tahu, apalagi itu 2 tahun dari sekarang kita nggak pernah tahu ya. Ya Bank Sentral juga nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu ya. Nah jadi kalau kita mengacu kepada kasus seperti ini, ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama ya tadi dikatakan Pak Arif bahwa present value betul ya. Bagaimana kita melakukan discounting. Yang kedua adalah masalah forward nih, forward interest rate. Ada 2 masalah nih Pak. Nah sekarang kita coba menjawab pertanyaan itu. Ya, nanti yang namanya discounting, nah ini dengan menggunakan yang namanya bootstrap. Nah, sedangkan yang forward rate, nah ini dia, sudah ada formulanya ini. Ya. Nah, mungkin Bapak bertanya nih, Pak, formulanya dapat dari mana itu Pak? Ya, kita lihat cepat satu persatu ya. Nah, asumsi ini kita punya yang tadi nih Pak, C. C itu apa? Floating. Ya, tapi 2 periode dari sekarang. Ya, ini kan periode yang pertama, ini periode yang kedua ya. Kalau misalnya saya mempunyai cash flow di 2 periode, ya, bagaimana saya mendapatkan net present value dari cash flow kita? Caranya gimana Pak? Ya mungkin kita lakukan adalah dengan cara bagaimana? Ya coba kita langsung saja Pak. Nah, artinya nilai C ya, itu dikalikan dengan FF itu apa? Discount factor. Ya, diskon faktornya itu yang 2 tahun ini atau 2 periode ya, biar gampang 2 tahun ya. Jadi kita harus tahu berapa diskon faktor dari 2 tahun untuk 2 tahun, kan begitu. Pak, boleh nggak saya lakukan dengan cara yang berbeda Pak? Yaitu saya diskon dulu ke sini, habis itu saya diskon lagi gitu loh. Nah bisa nggak? Ya bisa juga. Dan harus hasilnya sama ya. Kalau dia itu
dengan menggunakan sistem yang sempurna, maka dia harusnya hasilnya sama. Jadi kita diskon karena secara ekonomis kan nilai yang kita diskon itu kan sama sebenarnya, mengacu kepada nilai C 2 tahun dari sekarang. Nah, karena itu nilainya yang secara 2 tahap ini, nilainya itu ini. Nih, C didiskon ke T1, caranya gimana? C dibagi dengan 1 ditambah forward rate saya simbolkan V, dikalikan delta T per 360, saya simbolkan alfa. Ya, dari sini kita bawa ke sini dengan cara C dibagi ini, kan begitu. Ini kan sama dengan nilai yang di sini nih. Ya. Habis itu saya diskon lagi berarti saya namakan itu F1, diskon faktor untuk 1 tahun. Sehingga kalau saya sederhanakan, tinggal dibawa ke kiri, itu dibawa ke kanan. Nah, saya dapat ketemu seperti ini. Ya. Wah, ini kita sudah ketemu nih. Artinya apa ini? Oh, ini dia. Itu bahwa yang namanya forward rate untuk periode yang dimulai 1 tahun dari sekarang sampai dengan 2 tahun dari sekarang, itu ternyata formulanya begini. Itu apa artinya? F1 diskon faktor untuk 1 tahun. Diskon faktor untuk 1 tahun berapa? Ya omong kosong 0,96. Diskon faktor untuk ini 2 tahun 0,94. Maka saya bisa mendapatkan sekarang 0,96 dibagi 0,94 dikurangi 1 dibagi dengan ya tadi apa? Delta T per 360, kan saya dapat angkanya. Delta T-nya kan tahu nih, 360 bagi 360 ya 1 nanti ya. Saya bisa mendapatkan nanti. Oh, forward rate-nya sama dengan sekian gitu. Masalah pertama sudah solve. Nah, sekarang yang lebih rumit itu adalah yang kedua. Nah, kalau yang kedua itu kita selesaikan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tahu bahwa ini adalah tadi apa? Ya, tanda tahinya itu maksudnya ini ya. Maksudnya floating ya ini ya. Floating ya. Jadi kalau saya mempunyai interest rate swap, kan ada floatingnya ya. Saya gambarkan begini saya. Ini pertanda floating dia ya. Jadi artinya nilai ini diperoleh dari mana? Dari P itu apa? Notional amount. Ya, dikalikan dengan delta T, ini dia, yang saya simbolkan sebagai alfa. Delta T per 360 dikalikan rate, forward rate yang tadi kan. Forward rate dari T1 sampai ke T2. Tadi forward rate-nya apa? Ini dia forward rate-nya. Ini dia forward rate-nya, formulanya. Formulanya saya replace ke sini ya, ketemulah nanti angka ini. Loh, berarti ini sekarang saya sudah bisa mengkonversi dong ini artinya. Iya, saya konversi sekarang yang namanya apa ini, yang tidak tahu ini. Ya, ini katanya floating kan nggak tahu. Floating itu di sini kan saya juga nggak tahu berapa ini ya. Tapi sekarang saya sudah convert menjadi, saya present value kan ini ya. Ini kan sama dengan apa? F1 kurang F2 dibagi F2 gitu kan. Ya, kalau saya present value kan, ya itu kan sama dengan ini dia. Nih. Ya, karena dibagi lagi dengan diskon faktornya kan. Nah, maka saya akan mendapatkan P dikalikan F1 dikurangi F2. Artinya sekarang saya sudah bisa mengkonversi yang tadinya ya tidak tahu ya itu menjadi tahu gitu. Ya, karena saya sekarang sudah ada yang tidak ya, tadinya kan saya nggak tahu nih berapa nilainya karena forward rate kita nggak tahu berapa ya. Tapi sekarang saya sudah tahu nilainya itu berapa kalau misalnya notional amount-nya 1 juta. Yang namanya cash flow ini secara ekonomis present value-nya sama dengan $1 juta plus minus $1 juta tapi di tahun kedua itu saya diskon, ini saya diskon, itulah sama dengan present value dari C gitu ya. Tapi kalau agak susah misalnya ini ya mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah ini yang tadi ini ya. Nah kemudian kalau misalnya saya punya seperti ini, kemudian saya tambahkan sesuatu, saya kurangi sesuatu, kira-kira mengubah nilainya secara ekonomis tidak? Saya punya cash flow seperti ini, habis itu saya
saya tambah 1.000, saya kurangi 1.000 kan nggak ada pengaruh, betul tidak ya? Kan ini saling menetralkan. Ini juga P sama P ini kan sebenarnya bisa dicoret sebenarnya. Ya, nilainya sama, secara ekonomi sama. Nah kalau begitu kita lihat ini kan sebenarnya ya yang ini ya C di sini itu kan diperoleh dari forward rate mulai 1 tahun dari sekarang sampai dengan 2 tahun dari sekarang ya, dan P-nya ya tetap P di sini. Nah, itu kan sama saja dengan P di sini kan, betul tidak? Kalau saya punya P di sini, kemudian saya investasikan dengan forward rate nanti 1 tahun dari sekarang, jatuh tempo 2 tahun dari sekarang, kan sama dengan P ditambah I dia. Ini kan I sebenarnya, interest ya, kupon di sini, ya nggak? Jadi ini secara ekonomi sama dengan ini sebenarnya. Sehingga ini tetap ini ya. Sehingga akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang tadi. Ya, ini metode lain lah, kira-kira begitu. Dan kita lihat bahwa P fix, ini dia, P fix ya. Itu serupa dengan ini. Ini itu artinya apa ini? Ya soalnya kita short the bond market ini, betul tidak? Kalau short the bond market itu kita gimana ya? Kalau kita beli obligasi kan kita keluar uang, di sini kita terima kupon dan pokok kan begitu kalau kita beli. Kalau kita jual kan kebalikannya kan begini dia. Nah karena itu di sini kita lihat bahwa ada kaitan yang erat ini ya, yang namanya interest rate swap ya dan bond. Karena itu P fix ya atau buy interest rate swap itu ya ekuivalen secara ekonomis ya dengan short the bond market. Nah ini dia, saya ketemu sekarang. Jadi saya sudah bisa sekarang mengconvert. Tadi saya sudah bisa mendapatkan forward rate. Selain itu, saya sekarang bisa mengconvert yang tadinya unknown menjadi known sekarang. Yang tadinya kita nggak tahu floating rate-nya berapa, sekarang semuanya jadi fix. Ini sekarang sudah fix semua kan? Ini saya dapat fix semua, ini fix semua. Ini berapa? 5 juta dolar ya, ini berarti 5. Ini 5. Jadi tidak ada lagi uncertainty di sini, sudah pasti nih. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu berapa ini, karena tergantung di sini berapa bunganya kan gitu. Ya, tapi sekarang kita sudah convert. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa mendapatkan F tadi? Belum tahu kita. F1 berapa, F2 berapa, F3, DF lah. Panjangnya kan DF ya, biar simple saya buat F aja ya. Jadi DF-nya yang harus kita selesaikan. Nah, DF-nya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan yang namanya bootstrapping process. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada bootstrapping, nah ini ada istilah-istilah ya. Jadi par instrumen mempunyai nilai par ya. Nilai par itu seperti ini ya. Kalau obligasi itu kan par value-nya kan 100 itu kan. Nah, valuation process bersifat additive ya. Artinya maksudnya kalau kita mempunyai fungsi dari bootstrapping-nya itu untuk A ditambah B, itu sama saja dengan bootstrapping A ditambah bootstrapping B, kira-kira begitu ya. Present value PVO1, pernah mendengar yang namanya PVO1? Sensitivity ya. Sensitivity dari bond A ditambah bond B sama saja dengan sensitivity dari bond A ditambah sensitivity dari bond B, bisa paham ya? Nah itu namanya additive ya. Dan yang namanya discount function, jadi diskon kan kita dapat nih nanti diskonnya kan, misalnya begini ya. Nah itu harus smooth ya. Jadi nggak boleh garis-garis kayak gitu ya. Jadi smooth dia ya. Jadi tidak begini gini ya. Tapi melengkung gitu ya. Kurva, membentuk kurva kira-kira gitu ya. Nah sehingga ya kita harapkan dengan bootstrapping atau istilahnya stripping the curve ya. Nah ini kita bisa nanti mendapatkan output yang dinamakan discount factor ya. Jadi discount factor itu adalah output dari bootstrapping. Inputnya apa? Nah inputnya ini adalah suku bunga yang ada yield curve-nya. Ya, jangka pendek money market, ya, omong kosong LIBOR ya, asumsi kita pakai LIBOR. Nah kemudian untuk jangka panjang, nah ini ya par rate dari interest rate swap. Ya, karena itu mungkin kita pernah melihat LIBOR swap yield curve. Nah itu maksudnya yang jangka pendek namanya ya LIBOR ya, jangka panjang menggunakan yang namanya swap ya. Nah coba kita lihat satu persatu ya. Untuk 1 tahun swap,
ya, nanti kita mendapatkan rumusan seperti ini. Ya, mungkin kita bingung, ya gimana sih kok bisa kayak begini? Ya, coba kita lihat. Kita tadi tahu bahwa ya short 1 year interest rate swap ya itu sebenarnya sama dengan ini. Masih ingat yang tadi ya? Masih ingat ya? Tadi kan sudah kita bahas nih. Jadi yang ini ya kalau misalnya saya tambahkan 1, saya kurangi 1 kan nggak ngaruh, nggak berpengaruh secara ekonomi kan? Nah, jadi ekuivalen nanti yang ini dengan ini, ya kan? Jadi sekarang spiralnya udah nggak ada nih, spiralnya udah saya buang. Ya, yang tidak pasti itu sudah saya buang, ya. Yang unknown itu saya sudah buang. Sekarang menjadi known semua. Sudah deterministik misalnya, ya. Saya sudah bisa mendapatkan nilai ini, ya. Saya sudah tahu ini kupon berapa, tahu kan? Berapa kuponnya? Swap rate-nya berapa kan? 5% kan tahu nih, 5. Ini berapa? Misalnya 100 juta dolar ya, ini 100 kan gitu, 100 ya. Nah, karena itu kan berarti sekarang kita mengacu kepada ini nih sekarang. Nah, nilai ini kalau saya present value kan, ya. Jadi kalau saya melakukan transaksi interest rate swap sekarang, ya, sekarang detik ini juga. Kira-kira mark to marketnya sekarang juga itu berapa kira-kira? Ya kan tadi kita punya ini kan, interest rate swap ya Bu ya. Kan kita convert menjadi ini kan. Ya kan? Yep. Saya melakukan transaksi interest rate swap sekarang Bu. Kemudian saya mark to market sekarang, kira-kira nilai mark to market saya kira-kira berapa kira-kira aja Bu? Impas ya? Ya. Setuju ya? Setuju Pak. Ya kan? Kalau Ibu sekarang beli dolar dengan kurs yang ada di pasar sekarang juga 14.270. Kemudian 14.270 detik ini saya gunakan sebagai acuan mark to market, maka impas saja. Saya nggak untung nggak rugi kan? Iya. Kan begitu. Ya. Memang betul ada bid over, tapi kalau kita menggunakan mid misalnya ya itu nilainya yang mendekati nol lah kira-kira. Nah ini juga sama. Kalau saya mark to market sekarang Bu, ini harusnya sama dengan nol dong. Saya melakukan transaksi interest rate swap, ya sekarang saya present value kan saya apa istilahnya, saya mark to market sekarang. Ya nilainya harusnya sama seperti tadi, impas Bu. Sehingga nilai ini harusnya sama dengan nol. Bisa setuju ya Bu ya? Oke ya, jadi kalau begitu, ya jadi Bu Cynthia ini sudah menyetujui ya, bahwa ini harus sama dengan nol ini. Nih, ini harus sama dengan nol. Yang tadi kan ini nih. P dikalikan diskon faktor hari ini. F0 itu 1 nilai diskon faktor sekarang ya. Diskon faktor hari ini berapa? Ya 1. Ya nilai saya punya uang 1 juta. Nilai net present value 1 juta saya. Present value dari 1 juta saya sekarang. Ya 1 juta lah. 1 juta kali 1 kan. Diskon faktor hari ini ya 1. Nah, habis itu ini apa ini kuponnya? Ini dia. Berapa rate-nya 1 year, berapa delta T per 360, berapa notional amount-nya P pokok. Habis itu saya diskon lagi 1 tahun. Setuju ya? Ditambah dengan yang pokoknya notional amount ya. Sehingga kalau F 1 year-nya atau diskon faktor 1 year-nya itu saya bawa ke kiri. Nah, ini saya sudah mendapatkan ya yang namanya formula untuk 1 year. Selesai 1 tahun ya. Pak, gimana yang berikutnya Pak? 2 tahun. Nah, 2 tahun lagi nih. Ya, ribet sedikit ya. Nah, ini 2 tahun. Dengan cara yang sama persis. Ya. Sama persis ya. Nah, ini dia. Sama ya? Oke, sehingga saya lakukan seperti ini. Ini dia. Ini ditambah ini, tambah ini sama dengan 0. Saya buat yang F2, maka saya bisa mendapatkan yang namanya ini adalah formula diskon faktor untuk 2 tahun ya. Di mana diskon faktor 2 tahun bergantung dari diskon faktor 1 tahun dan diskon faktor sekarang. Sekarang kan 1 nih ya. Begitu seterusnya. Yang ketiga tahun gimana? Sama. Yang 3 tahun nanti bergantung dari yang 2 tahun, bergantung dari 1 tahun, bergantung dari sekarang. Yang 4 tahun bergantung dari 3 tahun, 2 tahun. Nah, karena itu saya mendapatkan formula untuk N year. Nah, karena yang N year bergantung dari N-1, N-2 sampai dengan sekarang. Nah, karena itu istilahnya bootstrapping istilahnya ya. Namanya bootstrapping.
Nah, sehingga saya mendapatkan ini. Yaitu apa ini? Saya mendapatkan diskon faktor untuk 1 week, berapa ini? Ya, 2 weeks, ya, 1 month, 2 months, ya, 3 months, ya, sampai dengan 10 tahun, mungkin di sini 30 tahun, ya, dan seterusnya, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu persyaratan ideal, ya, bahwa diskon faktor ini haruslah smooth katanya. Ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan yang namanya interpolasi linear. Ya, interpolasi linear yang kita gunakan yang lebih simpel itu, ya, itu nggak pas di sini. Ya, untuk suku bunga mungkin bisa, tapi kalau diskon faktor kan dia bentuknya melengkung, ada persyaratan smooth tadi. Nah, digunakanlah yang namanya interpolasi eksponensial. Ya, kenapa diperlukan begitu? Karena kita memerlukan ini nih. Cash flow yang kita punya belum tentu ngepas 3 tahun, belum tentu ngepas 4 tahun gitu. Ada kemungkinan 3 tahun lewat 2 hari, kan repot nanti. 3,5 tahun, nah ini gimana caranya nih? Nah, ini pakai interpolasi eksponensial, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih jelas, lebih detail secara kuantitatif, nah ini ada formula. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa mendapatkan, ya, yang namanya tadi diskon faktor. Pak, data yang kita punya tadi kan LIBOR cuma ada ini Pak, cuma ada 1, 3, 6, ya, 9, 12 Pak. 4 bulan nggak ada Pak. Tapi 4 bulan FRA itu ada Pak. 4 bulan itu interest rate futures itu ada Pak. Bisa nggak saya gunakan data lain, yaitu FRA, ya, futures market yang liquid, ya. Ini untuk menambahkan, ya, sebagai inputan, ya, sehingga hasil yang kita peroleh itu mungkin lebih akurat gitu. Bisa. Nah, ini kita tambahkan. Jadi silakan ya, kalau misalnya ada FRA, ada ini mungkin bisa kita tambahkan ya, tapi mungkin yang sederhana ya mungkin dari LIBOR saja ya. Nah, berikutnya yang swap. Swap itu kan macam-macam itu. Interest swap, floatingnya bisa 3-month LIBOR, bisa 6-month LIBOR. Ya, pertanyaannya yang mana yang kita gunakan ya? Kalau yang kita gunakan 3-month LIBOR, ya, ini kita gunakan money market sama 3-month versus fixed swap rates, ya. Maka namanya sekarang ini adalah 3-month curve istilahnya, ya. Kalau kita gunakan yang 6 bulan nanti, ya, namanya apa? 6-month curve, ya. Ya, karena itu mungkin kita pernah mendengar yang namanya multi curve, ya, pernah mendengar ya multi curve, ya. Dengan cara tadi saya sudah mendapatkan yang namanya diskon faktor untuk yang 3-month curve, 6-month curve, ya, 1-year curve, ya, yang mana ini ya biasanya digunakan untuk proyeksi, untuk melihat forward rate, untuk bisa mendapatkan ini forward rate untuk interest swap kita nilainya berapa gitu ya. Tapi kita tahu bahwa masalah lain itu apa? Masalah diskonnya. Masalah diskonnya itu mungkin tidak pas kita apabila kita gunakan yang namanya apa? LIBOR di sini, ya. Ya, kenapa seperti itu? Mungkin pada pembahasan kemarin kita sudah bahas, atau mungkin nanti pada slide berikutnya juga mungkin ada, bahwa yang namanya pada saat krisis 2007-2008, LIBOR itu ya tidak lagi dijadikan sebagai acuan untuk risk free rate, ya, karena spread antara OIS ya dengan LIBOR itu ternyata bisa sampai 364 basis point, tinggi sekali itu ya, luar biasa itu ya. Nah, sehingga kita memerlukan pengganti ya, karena dulu sebelum krisis ya orang itu ya lebih gampang menggunakan LIBOR ya. LIBOR sebagai acuan dari risk free rate. Kenapa risk free rate perlu? Ya seperti kemarin kita bahas risk free rate adalah merupakan acuan untuk apa? Untuk option, untuk derivative pricing. Ya, selain itu yang namanya risk free rate ya juga digunakan untuk mendapatkan yang namanya no default value dari transaksi derivatif ya. Kenapa kita memerlukan no default value ya? Karena kalau kita mengacu kepada di regulasi yang namanya Basel gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mendengar yang namanya CVA ya. Nah, ini kita memerlukan ada lagi adjustment ya, credit valuation adjustment. Karena biasanya bank-bank itu yang dihitung awalnya itu adalah no default value gitu dari suatu transaksi derivatif ya, yang mana menggunakan risk free rate gitu.
Nah, karena itu yang digunakan nanti ya masalah berikutnya itu kan masalah masalah discounting. Discountingnya tidak menggunakan LIBOR ya, tapi menggunakan OIS ya. Jadi yang digunakan adalah ini OIS ya. Jangka pendek ya itu adalah spotnya, jangka panjang adalah untuk swapnya ya. Sehingga yang kita peroleh nanti namanya OIS curve ya. Nah ini untuk discounting ya. Jadi kita sudah mendapatkan untuk projection ada, discounting ada, udah selesai sekarang ya. Jadi kita sudah bisa istilahnya itu apa? Bisa melakukan valuasi terhadap any ya interest rate swap apapun ya yang ada pada buku kita ya. Sampai di sini ada pertanyaan?